Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Hari ini berikan nikmat iman dan Islam untuk berkumpul dan hadir bersama untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Insya Allah hari ini izinkan saya untuk berbagi cerita sedikit tentang, sekali lagi masih tetap bagaimana membangun generasi yang kuat sesuai dengan perintah di Al-Quran di surat An-Nisa ayat 9. Salah satu bagian dari membangun generasi yang kuat yaitu adalah membangun budaya tutur atau budaya cerita. Dalam Al-Quran kita mengenal bahwa kita tahu bahwa Al-Quran lebih dari setengahnya, bahkan hampir 2/3 adalah cerita, kisah-kisah. Secara dunia psikologi pun diakui bahwa kisah-kisah atau narasi lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk diserap dibandingkan teori-teori atau buku-buku yang berat. Mungkin kalau kita sadari pun kita akan masih ingat sekali cerita-cerita di masa kecil yang diceritakan oleh orang tua kita sebelum kita tidur mungkin. Atau cerita-cerita tentang kakek kita, nenek kita dan sebagainya. Di mana cerita-cerita ini akan membentuk pola pikir satu orang, bahkan keluarga akhirnya, bahkan suatu bangsa. Makanya tidak heran kalau kita lihat bangsa-bangsa yang besar, mereka adalah bangsa-bangsa penutur kisah-kisah. Bahkan mungkin saat ini ketika kita lihat orang-orang atau anak-anak di Palestina begitu kuat mentalnya, itu karena memang cerita-cerita atau kisah-kisah yang dibangun sejak mereka kecil. Mereka sudah kenal tentang syahid dan lain-lain karena memang mereka diceritakan dari orang tuanya. Dan itu sudah menjadi sebuah budaya tutur yang luar biasa. Nah, budaya tutur ini akan lebih mudah dipahami ketika berhubungan dengan sejarah atau cerita-cerita yang sudah ada. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita bercerita, bagaimana kita membangun sejarah-sejarah, mengungkapkan sejarah dengan hal-hal yang benar, yang membangkitkan semangat kita dalam beribadah, semangat kita untuk menjadi identitas kita, menjadi seorang muslim yang baik. Sebagai salah satu untuk meluruskan sejarah atau menceritakan sejarah, saat ini kalau kita ditanya kapan Islam masuk ke Indonesia, itu hampir semuanya akan mengatakan karena berdasarkan pelajaran di sekolah itu setelah pada abad 14, ya 1400 atau 1500. Padahal kalau kita lihat bukti-bukti lebih dalam bahwa sebenarnya Islam pun sudah hadir sejak abad ke-7. Ya. Kalau Bapak Ibu sedikit googling saja, itu ada berita tahun 2016 itu resmi dari Sekretariat Negara. Presiden Jokowi berkunjung tahun 2016 ke Barus. Barus itu di Sumatera Utara, ya, Sumatera Utara. Di mana Barus itu kita kenal sebagai penghasil kapur barus sebenarnya. Dan itu ternyata sudah menjadi jalur perdagangan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat di sana, kita baca beritanya, bahkan ada videonya, bahkan ada fakta-faktanya. Di sana ada komplek makam, bukan satu makam, tapi komplek makam para ulama, bertuliskan batu nisannya tahun 48 Hijriah. Sebagai gambaran, Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Artinya jaraknya cuma 48, berarti sekitar 37 tahun. Sebagai gambaran, setelah Nabi Muhammad meninggal, Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat Ali itu memerintah selama 32 tahun ditotalkan. Artinya Islam sudah masuk sejak awal-awal pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu fakta sejarah. Artinya kalau kita katakan Islami sejak kapan, ya sudah dari awal. Kenapa? Apa yang membuktikan ini? Di Al-Quran sendiri kita tahu bahwa surat Li'ila fi Quraisyin ilafihim lihatasitai wasaif, di mana kebiasaan orang-orang Arab melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin mereka mencari tempat yang panas, pada musim panas mereka cari tempat yang dingin. Dan di saat itulah mereka melakukan perjalanan. Jadi Allah tidak pernah salah desain, Allah pasti sudah merancang kenapa bangsa Arab. Salah satunya mungkin karena mereka punya kebiasaan traveling kalau bahasa anak sekarang. Di mana dalam kebiasaan traveling berdagang ini tersampaikanlah ajaran Islam dengan baik dan tentu lebih mudah diterima. Jadi Islam tidak masuk dengan cara penjajahan, tidak masuk dengan cara penaklukan atau pembantaian.
Tapi karena banyak sejarah-sejarah mengatakan seperti itu, ya bahkan mungkin faktor media membuat orang-orang zaman sekarang mengenal Islam itu dengan kasar dan sebagainya. Ya memang faktor media. Namun pada faktanya Islam masuk lewat jalur perdagangan. Itu fakta yang pertama di Barus. Kemudian yang kedua, kalau kita agak bergeser ke bawah sedikit di Sumatera Selatan, itu ada kerajaan Sriwijaya pada zaman itu. Bahkan sudah ditemukan suratnya di Leiden di Belanda, itu surat bisa kita googling juga. Bahkan replikanya ada di museum di Palembang saat ini. Itu surat dari Raja Sriwijaya zaman itu, Srivadarman. Kalau kita ambil tarik garisnya, itu adalah kira-kira pada Bani Umayyah. Ya, pada saat itu kalau nggak salah di menurut literaturnya itu yang menerima suratnya adalah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu berarti ya Bani Umayyah. Di mana pada zaman tersebut yang uniknya di surat tersebut isinya adalah yang pertama di paragraf awalnya menceritakan tentang seberapa hebatnya kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua, nah ini yang unik, adalah permintaan untuk mengirimkan guru-guru ngaji. Secara logikanya Bapak Ibu, kalau ada permintaan untuk guru ngaji, apakah itu baru ada satu orang yang masuk Islam? Saya rasa tidak. Ya. Logikanya kalau ada kita minta guru ngaji, itu pasti sudah cukup banyak yang, dan kalau raja atau kerajaan yang minta guru ngaji, nggak mungkin dia minta les privat. Dia pasti minta mengirimkan sekelompok guru-guru ngaji. Ya. Itu kemudian yang kedua. Yang ketiga, kalau kita agak bermain ke timur, Indonesia Timur, kebetulan saya pernah berkunjung ke museumnya di lantai 2 di museum di Kota Makassar, di pantai dekat pantai Benteng yang pelabuhan itu. Kalau bapak-bapak sempat main ke sana, naik ke lantai 2, gedungnya sebelah kanan, saya masih ingat betul, gedung kayu. Itu di sebelahnya ada penjara di Penegoro. Di sebelah rumah kayu itu, kalau naik ke lantai 2, itu ada Al-Qur'an masih tersimpan di lemari kaca, itu abad ke-11. Dan kemudian Al-Qur'annya itu sudah kuning, tulisannya besar-besar, dan kertasnya juga cukup tebal, dan ditulis di situ itu cuma beberapa surat. Salah satu yang tertulis itu surat Yasin. Jadi tidak terkumpul seperti Al-Qur'an yang kita kenal sekarang. Dan itu tahunnya tahun 1100-an. Kalau kita tarik lurus lagi itu kira-kira pada zaman Abbasiyah. Ya, atau mungkin kalau yang terkenal Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain, penakluk Palestina. Artinya, kalau kita baca dan ulik lagi sejarah bahwa ternyata Islam ini di Nusantara sudah ada bukan tahun 1400 atau 1500 setelah zaman Majapahit, tapi sudah zaman dahulu. Namun kenapa kita mengetahui bahwa baru-baru ini gitu ya? Kenapa seolah-olah Islam ini adalah agama pendatang? Bukan, Islam ini sudah ada sejak zaman dulu. Kalau kita pelajari lagi, Nusantara ini mungkin mindset polanya jangan berpikir dengan seperti zaman sekarang, di mana orang masuk ke suatu negara harus butuh paspor. Kemudian yang kedua, Nusantara itu kita jangan bayangkan harus masuk lewat airport yang sama, karena zaman itu nggak ada airport gitu ya. Tidak pakai paspor imigrasi harus lewat Soekarno-Hatta gitu, enggak. Tapi waktu itu semua pesisir pantai itu menerima jalur perdagangan, ya. Bahkan kalau kita tarik lebih ke timur lagi, waktu itu saya punya seorang teman, saya kenalan dengan seorang teman yang akhirnya jadi teman baik, orang Papua asli. Kemudian saya nanya, ya namanya pas sudah dekat saya nanya, kamu sejak kapan masuk Islam? Wah dia malah marah. Bang, dia bilang, saya ini dari kakek buyut saya udah Islam, dia bilang. Nah, saya cukup kaget. Abang tahu nggak kalau di Papua itu ada lebih puluhan suku itu asli Islam, Muslim. Ya. Jadi dia bilang dari kakek buyutnya sudah Muslim. Nah kalau kita pelajari lagi dari mana mereka masuk Islam, karena selama ini kita berpikir Islam masuk dari satu tempat saja gitu di Nusantara ini. Padahal Nusantara ini begitu luas, ada 17.000 pulau, dan jalur-jalur pulau di Indonesia di Nusantara ini begitu luas dan bisa masuk dari mana-mana. Dari Sumatera bisa, dari atas juga bisa, dari jalur-jalur Cina. Bahkan kita kalau pelajari lagi banyak sekali masuk dari negeri Cina juga. Kalau kita lihat lagi tahun 1200, 1300-an ya, itu sebelum Utsmani juga cukup berkembang Islam di Cina. Artinya mungkin kita perlu belajar lebih banyak lagi, tentang cerita-cerita sejarah. Ya, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman karena memang dari cerita-cerita sejarah inilah kita akan membentuk pola pikir, imajinasi, dan membentuk sebuah budaya yang tidak akan pernah, insya Allah tidak akan pernah habis gitu ya. Ya, dan salah satu yang memang yang menjadi pegangan kita yaitu Al-Qur'an.
Di mana Al-Quran ini kalau kita gali dan terus-menerus kita pegang, ini kita yakini ini akan ada terus sampai hari kiamat. Sehingga insya Allah kita bukan hanya budaya tutur, tapi juga tapi juga ibadah yang mana kita punya pegangan yang kuat, yaitu Quran dan hadis. Insya Allah dalam bangun generasi yang kuat, kita sama-sama luruskan niat. Mudah-mudahan dengan cerita, banyak bercerita, banyak mengobrol di keluarga, banyak ngobrol dengan anak, banyak ngobrol dengan saudara, insya Allah menjadi jalan dakwah dan membentuk generasi yang kuat di keluarga kita, dimulai dari keluarga sendiri. Insya Allah sehingga kita nanti bisa bersama-sama berkumpul di keluarga kita di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.